Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa saya. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan pertama ini, kita semua dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar hukum pidana. Adik-adik mahasiswa, pada pertemuan pertama ini terlebih dahulu kita harus membahas tentang kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Yang pertama, mahasiswa wajib mendownload RPS mata kuliah ini di akun LMS Umada di Umada ICID. Dan kedua, mahasiswa ditolerir terlambat 15 menit hadir di kelas. Setelah lewat 15 menit, mahasiswa sudah tidak diperkenankan untuk mengisi link absen di bawah ini. Jadi di dalam LMS ini, mahasiswa jika 15 menit dia sudah terlambat, otomatis absen ditutup. Yang ketiga, mahasiswa tidak diperkenankan keluar masuk kelas online dan mematikan kamera selama perkuliahan sedang berlangsung kecuali mendapat izin dari dosen. Yang keempat, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian final test jika tidak mengikuti mata kuliah ini maksimal 3 kali pertemuan. Jadi kalau 1 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan tidak sempat untuk mengikuti, maka masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah 3 kali atau melebihi dari 3 kali, maka mahasiswa sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti final test. Dan silahkan mengikuti perkuliahan ini, mata kuliah ini di semester selanjutnya. Di materi definisi hukum pidana menurut para ahli, jadi menurut G.A. Van Hemel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan sesuatu nestapa kepadanya yang melanggar aturan-aturan tersebut. Jadi hukum pidana itu kalau menurut G.A. Van Hemel bahwa hukum pidana itu dibuat untuk mengatur apa yang dilarang, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa hukumannya jika dilanggar. Menurut De Simons, menurut dia hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan yang pelanggarnya diancam dengan suatu nestapa berupa pidana oleh negara yang atau suatu masyarakat hukum publik lain. Keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan keseluruhan ketentuan mengenai dan mengenakan dan menjalankan pidana tersebut. Jadi hampir sama dengan Van Hemel tadi. Simon juga mengatakan bahwa hukum pidana itu memuat suatu perintah dan larangan. Jika dilanggar maka ada suatu pidana atau suatu punishment untuk orang yang melanggar. Menurut Muljano, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana mengenakan pidana tersebut dapat dilaksanakan bagaimana apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut. Jadi dari keseluruhan para ahli hukum pidana hampir sama bahwa semuanya berpendapat bahwa hukum pidana itu adalah suatu aturan atau larangan dan jika dilanggar maka ada sanksi bagi pelanggarnya, seperti itu. Lanjut kita membahas tentang cakupan hukum pidana. Dalam hukum pidana itu ada namanya hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kalau hukum pidana material itu berupa KUHP tentang aturan-aturannya, sedangkan hukum pidana formil berupa KUHAP. Bagaimana cara
aturan-aturan tersebut dilaksanakan. Terus kedua, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Jadi hukum pidana umum ini seperti KUHP, dia berlaku pada umum, sementara hukum pidana khusus itu seperti hukum pidana militer, berarti hanya orang yang tergabung dalam militer itu dia yang tunduk pada aturan pidana tersebut. Yang ketiga adalah hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Jadi hukum pidana tertulis itu yang tertulis dalam KUHP, sementara hukum pidana tidak tertulis itu adalah hukum pidana adat. Jadi ada namanya hukum pidana adat, di mana hukum pidana tersebut berlaku pada masyarakat adat tertentu. Oke, kita masuk di tujuan hukum pidana. Pada umumnya tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Jadi ketika ada ini hukum pidana dibuat supaya tidak ada penindasan antara kaum yang kuat ke kaum yang lemah, kesewenang-wenangan dalam melakukan kriminal. Contohnya zaman dulu mungkin saja orang dengan semena-mena penguasa membunuh, pada sekarang ya sudah tidak bisa lagi. Jadi tujuan hukum pidana itu dibentuk ya untuk melindungi individu-individu dari kesewenangan penguasa, seperti itu. Jadi demikian materi singkat dari saya. Selanjutnya apa yang harus Anda lakukan? Pertama, mahasiswa menjelaskan tentang definisi hukum pidana. Kedua, merumuskan mengenai cakupan dan tujuan hukum pidana. Jadi mahasiswa setelah mendefinisikan hukum pidana, lalu dia merumuskan apa semua cakupan dari hukum pidana tersebut dan tujuan hukum pidana. Jadi tujuan hukum pidana itu apa yang menjadi tujuan dibentuknya hukum pidana itu, dibuatnya hukum pidana. Dan kemudian mahasiswa membuat resume tentang mata kuliah ini, tentang materi ini, tentang pengantar hukum pidana. Lalu mahasiswa wajib menguploadnya di akun LMS Umada di link tugas. Jadi mahasiswa setelah membuat resume tolong di PDF-kan dan dikirim ke link tugas. Itu saja perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.